Shalom saudara terkasih, mari kita renungkan terlebih dahulu firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari Yeremia pasal 6 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Sedemikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata-kata manis sering membuat kita terlena dalam kehidupan kita. Dengan kata manis, sering kita menjadi pengikut orang-orang yang telah menjerat kita dengan ungkapan-ungkapan yang memberikan harapan kepada kita. Sekarang ini ada istilah PHP, pemberi harapan palsu. Itu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, ketika kita mengalami sesuatu hal yang kita inginkan di tengah-tengah hidup kita masing-masing. Dalam konteks ini saudaraku, Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan tentang bahwa hukuman akan terjadi kepada mereka pada saat mereka sudah jauh dari kehendak Tuhan, saat mereka tidak lagi peduli kepada firman Tuhan. Ibadah sudah hanya rutinitas, bukan lagi sebagai bakti kepada Tuhan, bukan lagi sebagai hal yang utama untuk menjalin hubungan yang benar kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu, ibadah dan juga kebutuhan beriman kepada Tuhan tidak dipandang lagi sebagai hal yang utama oleh semua orang. Dikatakan dalam konteks ini, baik nabi maupun imam. Artinya apa? Tokoh yang diharapkan menjadi orang yang membawa umat itu ke jalan kebenaran Allah, tidak peduli lagi akan tugasnya untuk menyuarakan tentang kebenaran Tuhan. Tidak lagi mereka dipandang sebagai orang yang mampu mengarahkan hidup orang untuk selalu percaya kepada Tuhan, tapi mereka sudah hanya selalu mencari untung dari setiap orang. Maka dalam konteks ini dikatakan, mulai dari yang kecil sampai yang sudah dewasa, mereka sudah lari dari kenyataan hidup bahwa mereka adalah umat Tuhan yang harus sebenarnya berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Di antara mereka tidak ada lagi yang saling mengingatkan. Di antara mereka tidak ada lagi tokoh yang menjadi panutan. Sehingga dari yang kecil sampai yang sudah tua, sudah hidup seturut dengan kebutuhan daging mereka masing-masing. Dengan demikian saudara akan kekasih, kata-kata manis yang diungkapkan oleh para nabi dan imam, dikatakan di sini damai sejahtera. Padahal mereka sudah diambang kehancuran akibat dosa mereka. Akibat mereka sudah lari dari firman Tuhan. Tidak ada lagi damai sejahtera. Antara orang per orang sudah saling bunuh-membunuh. Antara orang dengan orang tidak lagi hidup sebagai makhluk sosial Tuhan. Tetapi di antara mereka tidak ada lagi kedamaian. Karena apa? Mereka hanya hidup untuk dirinya sendiri dan untuk kesenangannya pribadi. Dengan demikian saudara akan kekasih, kita sebagai umat Tuhan pada saat ini diharapkan agar tidak terlena dengan kata-kata manis. Karena sudah dikatakan dalam Alkitab, akan tiba harinya akan ada nabi-nabi palsu yang akan menyuarakan damai sejahtera, padahal mereka hanya menginginkan sesuap nasi dari orang-orang yang dikhotbahi. Dengan demikian jaga diri. Kita harus selalu melihat tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu memperjuangkan keimanan kita hanya kepada Tuhan. Jangan terlalu mudah percaya akan kata-kata manis yang diungkapkan orang-orang tertentu, yang tujuannya bukan membawa kita kepada Tuhan, tapi membawa kita kepada pribadinya, mengidolakannya, dan menganggap dia sebagai utusan Tuhan. Hati-hati
dengan pernyataan-pernyataan yang selalu membuat kita terlena dalam kehidupan ini. Jauhi hidupmu dari yang tidak benar dan dekatkan dirimu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami bisa membedakan di mana kehendak Tuhan dan di mana kehendak daripada manusia. Agar firman-Mu terpatri dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat mengamalkan bahwa hidup berbakti dan beribadah kepada Tuhan adalah salah satu cara untuk mendekatkan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Kami jalani hari-hari kami Bapa bersama Engkau, dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, Shalom. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Horas.